Bapak Ibu guru, sekarang kita masuk ke dalam menu di mana kita dapat melaksanakan pembelajaran online ini kepada siswa-siswa kita. Yang pertama adalah data siswa tergabung. Data siswa tergabung ini hanya untuk mengecek saja siapa siswa yang sudah masuk dan siapa yang belum. Ini kalau sudah fix bisa kita lewati. Ketika proses pembelajaran, tentu saja kita mengabsen. Di sini sudah ada fiturnya. Silahkan kita klik absensi kelas. Nah, kita pilih pertemuan kapan, misalnya pertemuan 1. Nah, di sini akan muncul nama siswa-siswa kita di kelas tersebut. Di sini ada menampilkan 10 data dan banyak data. Untuk memudahkan terserah masing-masing ya. Jadi ada yang suka melihat banyak data sekaligus. Nah, ini bisa kita pilih misalnya 50. Maka yang tampil adalah 50. Mungkin di sini ada yang tidak hadir, misalnya Valik ini tidak hadir, mungkin kita tulis alfa. Dan ini Isna misalnya sakit, jangan sakit, izin atau terlambat. Nah, ini bisa kita escape atau kita klik ya. Nah, kalau sudah berhasil nanti kita simpan ya, atau kita tampilkan. Ini tersimpan secara otomatis Bapak Ibu ya. Jadi ketika sudah di absen maka otomatis akan tersimpan ke dalam server. Setelah ini selesai, absen telah kita laksanakan, kita bisa mengisi jurnal. Klik saja jurnal. Nah, misalnya setelah kita selesai, kita beberapa sih tadi yang tidak hadir, misalnya Valik, misalnya terlambat. Mengganggu teman. Sikap. Sangat disiplin. Negatif, tindak lanjut. Misalnya kita lakukan teguran. Nah, setelah kejadiannya telah kita selesaikan, bisa kita simpan kejadian. Oke. Kemudian jika dalam pembelajarannya sudah selesai, kita bisa membuat beberapa macam penilaian Bapak Ibu ya. Di sini ada CBT, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan PAS. Kita lompati dulu untuk CBT, kita akan bahas di video sendiri. Bapak Ibu guru, sekarang kita masuk ke dalam menu di mana kita dapat melaksanakan pembelajaran online ini kepada siswa-siswa kita. Yang pertama adalah data siswa tergabung. Data siswa tergabung ini hanya untuk mengecek saja siapa siswa yang sudah masuk dan siapa yang belum. Ini kalau sudah fix bisa kita lewati. Ketika proses pembelajaran, tentu saja kita mengabsen. Di sini sudah ada fiturnya. Silahkan kita klik absensi kelas. Nah, kita pilih pertemuan kapan, misalnya pertemuan 1. Nah, di sini akan muncul nama siswa-siswa kita di kelas tersebut. Di sini ada menampilkan 10 data dan banyak data. Untuk memudahkan terserah masing-masing ya. Jadi ada yang suka melihat banyak data sekaligus. Nah, ini bisa kita pilih misalnya 50. Maka yang tampil adalah 50. Mungkin di sini ada yang tidak hadir, misalnya Valik ini tidak hadir, mungkin kita tulis alfa. Dan ini Isna misalnya sakit,
jangan sakit, izin atau terlambat. Nah, ini bisa kita escape atau kita klik ya. Nah, kalau sudah berhasil nanti kita simpan ya, atau kita tampilkan. Ini tersimpan secara otomatis Bapak Ibu ya. Jadi ketika sudah di absen maka otomatis akan tersimpan ke dalam server. Setelah ini selesai, absen telah kita laksanakan, kita bisa mengisi jurnal. Klik saja jurnal. Nah, misalnya setelah kita selesai, kita beberapa sih tadi yang tidak hadir, misalnya valid, misalnya terlambat. Terlambat. Mengganggu teman. Sikap. Sangat disiplin. Negatif. Tindak lanjut. Misalnya kita lakukan teguran. Nah, setelah kejadiannya telah kita selesaikan, bisa kita simpan kejadian. Oke. Kemudian, jika dalam pembelajarannya sudah selesai, kita bisa membuat beberapa macam penilaian Bapak Ibu ya. Di sini ada CBT, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan PAS. Kita lompati dulu untuk CBT, kita akan bahas di video sendiri karena mungkin panjang. Kita masuk ke penilaian pengetahuan. Misalnya Bapak Ibu guru sudah selesai, tentu kita membuat penilaian ya. Di sini ada menunya, silakan buat penilaian pengetahuan. Pertemuan kedua, mungkin tes lisan, KD-nya 1. Instruksinya mungkin untuk KKM-KD sudah kita tulis di awal tadi ya, saat perencanaan pembelajaran. Kita tulis instruksinya. Silakan untuk mempelajari pembahasan tentang blogging dan mendaftar untuk ujian ini. Misalnya seperti itu. Tanggal mulainya kita mulai mungkin tanggal hari ini jam 9 sampai dengan batas, terserah batasnya kapan, hari itu juga atau mungkin besoknya jam 9 kita setelah selesai kita simpan. Baik. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk penilaian pengetahuan ini tetap harus melibatkan pertemuan atau menggunakan aplikasi yang lain untuk membantu dalam rangka agar siswa dapat menyelesaikan tugas ini. Jadi tidak bisa membuat atau mengirimkan tugasnya ke dalam aplikasi ini secara langsung. Ya. Kecuali nanti ada beberapa hal tertentu. Oke, untuk membuat penilaian keterampilan. Nah, misalnya portofolio atau produk, KD-nya, nama penilaiannya, praktik blogging,
misalnya tanggal 10, batasnya mungkin 2 minggu. Produk berupa file Word misalnya begitu. Untuk menu penilaian keterampilan bisa mengirimkan ke dalam aplikasi ini, tapi kemungkinan akan berat sekali karena keterbatasan server, maka sebaiknya untuk menu upload ini tidak diaktifkan seperti ini, tetap pasif ya. Jadi untuk penilaiannya, pengiriman tugasnya bisa melalui aplikasi lain seperti WA dan sebagainya. Kalau ini sudah selesai, bisa kita simpan. Oh iya, ini ada satu yang belum tertulis, yaitu KD-nya ya. Karena tadi gagal ketika kita menuliskan KD 4, maka ya bisa kita edit sekali lagi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, untuk standar KIKD-nya memang harus benar-benar telah selesai, benar-benar fix untuk ini. Nah, ini sudah berhasil simpan. Kita kembali lagi ke penilaian keterampilan. Kita tulis lagi misalnya produk. Nah, kita centang terlebih dahulu untuk KD-nya. Tanggal akhirnya kapan. Jadi jangan lupa untuk KD-nya ini dicentang Bapak Ibu. Keterangan. Kita tulis ulang. Oke, jika sudah kita simpan. Sukses, berhasil disimpan. Nah, setelah ini selesai, kita bisa membuat CBT atau penilaian akhir semester. Untuk materi tentang penilaian akhir semester dan CBT akan kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.